Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya pengacara Guntur Larenda menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang cukup konsen terhadap hal-hal yang berubah, yang berupa kebenaran. Jadi hari ini pembahasan kita cukup serius bagi rekan sejawat. Rekan sejawat seluruh Indonesia, ini saya ingin mencoba masuk kepada hal yang substansi terhadap apa yang menjadi polemik dan carut-marutnya pembahasan rancangan undang-undang KUH pidana maupun revisi undang-undang ITE yang sebenarnya kita ini bukan persoalan undang-undang apakah itu mau direvisi atau tetap ada, namun yang menjadi pokok permasalahan di sini menurut saya adalah pada ujung tombak, ya, ujung tombak dari penegakan hukum, ya. Mereka ini, ya mohon maaf, seperti penyidik, kita tahu masih banyak penyidik yang baik, ya, karena laporan pidana itu bermula dari penyidik, ya. Penyidik yang baik ini tidak diberikan atau tidak bisa menonjol, tenggelam. Jadi yang menonjol itu adalah penyidik-penyidik yang mohon maaf, yang moralnya gak bagus, atau yang juga tidak memiliki pemahaman hukum. Bahwa kita tahu sejujurnya, ya mohon maaf ya, jangan tersinggung. Penegak hukum yang belum tentu mengerti hukum atau belum tentu sarjana hukum kan penyidik. Ya, mereka lulusan SMA, melamar jadi polisi, kemudian diterima. Karena koneksi di dalam bagus, akhirnya mereka diarahkan untuk menjadi penyidik. Nah, ya, ini ujung tombak yang pertama adalah di penyidik. Kalau penyidik tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, lalu ditempatkan di sana, apa yang terjadi? Padahal mereka diberikan wewenang. Ya, penyidik itu kalau tidak mengerti hukum, ya, tidak mengerti apa yang dikerjakan, tetapi diberikan kewenangan memeriksa, menetapkan tersangka, dan bahkan menahan seseorang yang belum tentu melakukan kejahatan maupun pelanggaran sesuai yang dituduhkan. Saya ini contohnya, undang-undang mengatakan A, penyidik bisa memproses perkara saya padahal tidak sesuai dengan itu. Ya, jadi saya bicara bukan bicara hoak ya, fakta. Ya. Jadi penyidik itu adalah ujung tombak pertama. Ujung tombak kedua adalah JPU tidak cerdas atau tidak cerdas dalam meneliti berkas sesuai fungsi dan perannya. Karena di dalam perkara pidana, setelah seseorang melapor, ya, polisi ini akan menerima laporan lalu memproses. Ya, kalau polisi, maaf kata nih, sebagian yang amoral atau yang tidak mengerti hukum, mengerti ketentuan, mereka cuma orang terima laporan, diterima. Lalu kalau sudah ada kepentingan, meskipun itu tidak memenuhi unsur sebagaimana hukum, mereka bisa cari-carikan. Ya, padahal penyidik tidak boleh untuk membantu orang itu mencarikan alat bukti kepada orang lain yang tidak punya alat bukti.
Ketika seorang pelapor melaporkan terhadap adanya suatu tindak pidana, apakah dia menjadi korban atau dia mengetahui, dia harusnya sudah melengkapi dokumen bahwa ini perbuatannya. Nah, ini kadang-kadang tidak. Saya bicara ini sesuai fakta. Orang yang melaporkan saya tentang undang-undang Sidiknas hanya menggunakan surat keluhan saya terhadap adanya hutang yang tidak wajar. Saya bukan mengeluh kepada orang lain, saya mengeluh sebagai nasabah, sebagai debitur dari sebuah bank swasta, BTR. Ketika saya ditagih dan itu tidak wajar, saya boleh dong bertanya, hak saya. Penyidik bisa mengarahkan bahwa ada perbuatan pidana, padahal itu tidak ada. Saya memiliki hubungan privat, hubungan keperdataan dengan pemilik bank. Karena kenapa? Saya disuruh membayar, sedangkan saya merasa sudah terbayar, sudah lunas. Nah, ini yang jadi permasalahan. Bapak Kapolri dan jajarannya mohon, ya, kalau menunjuk orang untuk menjadi penyidik, hendaknya diberikan pendidikan khusus. Dan memang mereka sudah teruji, terbukti mengerti hukum, baru diterjunkan ke dalam penyidik. Kalau tidak, kasihan. Siapa yang kasihan? Pertama, hak asasi manusia. Kedua, negara akan membiayai operasional penyelidikan dan penyidikan yang sesungguhnya bukan suatu perbuatan pidana. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada orang mengatakan ada rekayasa, ya kita tidak bisa pungkiri memang benar. Karena saya adalah merupakan korban dari rekayasa. Ya, kemudian polisi menerima laporan dari ketua lembaga, padahal undang-undang mengatakan terhadap laporan adanya adanya pelanggaran undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 itu harus orang per orang yang merasa dirugikan. Saya ini lembaga. Nah, yang mau saya tanyakan apa? Ya, apakah ada undang-undang yang mengatakan bahwa boleh untuk seorang pemimpin lembaga melaporkan masyarakat atau tidak? Atau memang ada larangan? Ya jelas ada larangan. Mahkamah Konstitusi sudah melarang bahwa tidak boleh ada ketua lembaga melaporkan masyarakat tentang undang-undang ITE. Ya, itu. Jadi ini satu bukti yang bisa ada dua bukti. Terhadap Sidiknas saya diberikan ganjaran. Ya, saya diperhadapkan di muka hukum. Akhirnya di pengadilan negeri itu diputus bebas. Tidak terbukti. Nah, ini kan keluar biaya. Ya, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, ini bisa menjadi pemicu membengkaknya anggaran. Anggaran yang tidak harus dikeluarkan, ya Bapak Jokowi, ya mohon maaf Pak. Kalau polisi itu bisa mencari-cari merekayasa kasus, penyidik bisa merekayasa kasus, kemudian akhirnya kan orang tidak bisa membela diri, kemudian mereka dipenjara, negara dirugikan apa tidak? Nah, jadi saya ingin berbicara, ini saya berbicara supaya runtun. Ya, sebetulnya yang mau saya sasar ini adalah penyidik, JPU, hakim di pengadilan negeri, dan ketua pengadilan negeri dan hakim di Mahkamah Agung. Saya punya bukti. Jadi jangan khawatir, ini bukan berita hoax. Sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang memang mengandung kebenaran dan ada fakta-faktanya. Ya. Kemudian, ya, polisi yang bejat, yang tidak punya moral, dan polisi yang tidak mengerti hukum yang diberikan fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, itu bisa menenggelamkan polisi-polisi yang baik. Karena atasannya, ya mohon maaf, mungkin saja ini berita, saya tidak tahu, saya belum punya bukti. Tapi berita bahwa kalau kamu jadi diberikan posisi ini ada setoran. Nah, ini budaya setoran.
Bahkan Bapak Kapolri pernah mengatakan tidak ada istilah budaya restoran, tidak boleh ada budaya restoran. Nah ini kita akan buktikan. Ketika masyarakat melapor, saya melapor ke Propam Polda Jatim, jelas videonya, ada kekerasan, ada penyimpangan, tidak sesuai dengan SOP, ya, penjemputan paksa. Apa yang terjadi? Polda Jatim mengeluarkan hasil bahwa tidak terbukti. Tetapi anehnya, 1 minggu kemudian dari Propam Paminal datang meminta BAP kami. Nah ini kayak gimana nih kerja kayak apa ini? Ya kan? Ini rusak negara ini. Ini bicara kepolisian. Saya di kepolisian, saya tidak ada masalah. Keluarga saya banyak anggota polisi. Saya selalu beritahu, kalian harus perhatikan Perkap nomor 8 tahun 1999 tentang implementasi perlindungan hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh anggota kepolisian. Jadi penyidik ini harus mengerti hukum karena dia sebagai ujung tombak pertama. Kemudian JPU ini kan sebagai supervisi dari hasil penyelidikan dan penyidikan. JPU ini harus teliti. Ya. Kalau JPU tidak teliti, maka berkas yang tidak sempurna pun bisa jadi lengkap. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Saya buktinya. Perkara saya, ya, dan istri yang kami dibawa ke pengadilan sebetulnya perkara yang tidak layak. Tapi karena pelapornya adalah ketua pengadilan yang diwakili oleh sekretarisnya, maka akhirnya laporan itu diterima oleh penyidik, lalu dianggap lengkap oleh JPU. Kemudian kami dipaksa untuk ikut persidangan. Saya tidak begitu saja, Pak. Justru dengan memperkarakan saya akan selalu bersuara. Ingat, semakin saya sering diperkarakan, maka semakin banyak bobrok yang akan saya bongkar. Saya bukan orang yang bisa diam, Pak. Ya, sejak dari kecil saya sudah sengsara. Saya bukan anak orang yang senang. Saya anak yang menderita. Ya, lahir dari seorang ibu yang saya dibesarkan oleh janda. Ya, sejak usia 2 tahun. Jadi saya sudah biasa bertualang. Gak perlu saya diajarin, ditakut-takutin, tidak takut saya. Saya besar di pasar, di terminal. Ya. Kemudian jaksa. JPU itu punya peran yang sangat sentral terhadap hukum. Karena apa? Dia bisa bermain 2 kaki. Ya. JPU di dalam undang-undang adalah merupakan pengacara negara. Mewakili negara, mewakili korban. Dalam hal ini korban. Korban itu ada, pertama apa? Korbannya adalah masyarakat. Kalau bukan karena masyarakat, karena ini pidana, ya, terhadap itu adalah delik aduan. Pidana yang delik aduan berarti pengadunya masyarakat sebagai korban. Atau ada pidana umum, ya, pidana khusus yang memang tidak perlu ada pelapor, ya, dan pidana khusus. Ini saya lihat JPU kita supaya kita ini benar-benar memahami, ya. Sebab apa? Ini semua adalah uang rakyat. Berbicara masalah anggaran kepolisian, anggaran kejaksaan, lah ini, ya, coba. Satu perkara, apa mungkin biayanya cuma 500.000? Tidak, puluhan juta, Pak. Orang yang tidak bersalah di penjara, ya, itu makannya pagi, siang, malam, tidurnya, itu biaya siapa? Biaya negara, uang rakyat. Ini yang saya prihatin. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? JPU ini selain daripada menerima kadang-kadang pihak pelaku dan pengacara-pengacaranya ini datang berkoordinasi. Yang namanya pasal sekian kan sudah tahu.
pasal sekian ancamannya sekian. Tapi karena pengacara sudah dikondisikan, karena pengacara negara yang jaksa sudah dikondisikan, maka ya pada akhirnya dituntutan diturunkan. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana